Hai Sobat Wedding, kembali lagi bersama saya Vincent. Saat ini kami Journey berada di Jakarta Selatan, tepatnya di Nuansa Arcadia. Ayo kita lihat apa aja yang ada di sini, guys. Hai Sobat Wedding, kembali lagi dengan saya Amel dari Journey. Hari ini saya lagi di suatu tempat wedding outdoor di daerah Jakarta Selatan, namanya Nuansa Arcadia. Dan sekarang saya lagi bersama dengan Kak Vira di sini. Ya, mari kita tanya-tanya guys. Nah, sebelumnya selamat sore nih Kak Vira ya. Boleh dijelaskan sedikit, diceritakan sedikit mengenai konsep dari Nuansa Arcadia ini? Kalau untuk dari Nuansa Arcadia ini, kita memang konsepnya outdoor. Konsep outdoor bertema nasional, internasional maupun adat ya. Namun untuk konsep tersebut akan balik lagi sama kliennya seperti apa requestnya. Cuma dari kita memang bisa untuk adat, nasional, dan internasional gitu. Oke. Untuk fasilitasnya ada apa aja nih biasanya di sini? Kalau untuk fasilitasnya ya, biasanya kita ada di area dom, bagian selasar juga, bagian kanan kiri dom, bagian belakang dom. Dan untuk ruang riasnya itu kita ada satu mini ballroom. Biasanya satu mini ballroom itu lumayan luas ya. Jadi bisa dipergunakan untuk si pengantin perempuan maupun pengantin laki-lakinya gitu. Dan di area Tower D dan Tower F itu kita sudah ada toilet untuk tamu juga, toilet untuk pengantin juga dikhususkan, namun beda jalur gitu. Walaupun dia masih satu lobby yang sama gitu. Jadi nggak ada pencampuran antara tamu dan untuk keluarga itu ya. Kalau untuk tempat parkirnya nih Kak, kapasitasnya gitu? Kalau untuk parkir kita bisa sampai di 500 mobil. 500 ya, mobil, ada 500 mobil dan itu terbagi dari 3 sisi. Kalau untuk tamu reguler biasanya khusus di area yang sudah khusus diparkirkan. Cuman kalau untuk tamu bisa dipergunakan di area depan ruang rias. Oh gitu. Kalau Nuansa Arcadianya itu maksimal itu kapasitasnya untuk berapa tamu undangan gitu ya? Kalau di kita sebenarnya itu ya kita hanya menyediakan 400 dan 800. Cuman sejauh ini kenapa kita spare di 800? Jadi begitu ada klien pengen penambahan tamu nih, misalkan sampai 1000 ataupun 1200 itu masih bisa gitu. Jadi kita spare-nya 1200 ya. Kalau gitu dibagi jadi 2 sesi atau langsung 1200? Kita langsung satu sesi. Iya betul, karena kan areanya luas dan tamu kan juga bisa mingle ya, kan. Jadi luas gitu. Ya. Untuk durasinya nih Kak, berapa lama itu biasanya? Kalau untuk durasi kita itu mungkin dari pertama masuk si klien tersebut ya, untuk pengantin tersebut bisa masuk mulai dari jam 12 siang. Jam 12 siang itu udah bisa proses make up biasanya. Jam 12 sampai jam 3 atau mentok setengah 4. Dan jam 4 itu udah mulai acara akad kalau memang mereka ada akad ya. Selesainya jam 5. Setelah itu kita ada proses break sebentar. Biasanya keluarga itu ada acara makan, pembukaan makan gitu. Makan terus setelah itu jam 7 itu mulai prosesi kirap. Kirap itu acara menuju resepsi sebenarnya. Dan resepsi itu dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Untuk paket-paketnya nih Kak, boleh di-spill? Kalau di kita itu memang paketnya sudah all in ya. Jadi sudah dapat dekorasi, catering, entertainment, fotografi, rias busana kayak gitu. Dan juga kalau di kita menyediakan dua jenis paket all in, ada yang 400 paket dan 800 paket. Kalau untuk dari perlengkapannya ya semua fasilitas kan udah kita sediakan nih, baik dari misty fan, standing AC, round table, kursi, tenda, sudah lengkap semuanya. Sudah lengkap semuanya. Bahkan kalau untuk di rias busana sendiri itu udah dapet kain 2 mama, 2 baju beskap ayah, terus juga dapat hijab bunya mama, makeup pengantin, makeup 6 among tamu, dapat makeup juga penerima tamunya, dapat bajunya juga. Udah gitu. Jadi sudah all in semuanya guys. Untuk entertainment juga kita udah include semua sih, dari baik sound systemnya, dari saksonya, ataupun dari pianonya. Kalau untuk harganya boleh di-spill nih Kak, mulai dari kisaran berapa nih? Kalau untuk harga ya tergantung, itu biasanya ada 2 jenis paket. Kalau untuk 400 memang kita budgetnya sampai di angka 2 sih sebenarnya. Oke, itu ya 200-an.
Kalau misalkan tadi kan udah pakai toin semuanya ya. Kalau kita mau bawa misalnya ada dekor nih, mau dari luar gitu atau MUA-nya dari luar gitu. gimana tuh Kak? Baik, kalau misalkan dari dekorasi dan catering itu hal yang paling krusial sih sebenarnya. Iya, Jadi benar. kalau di kita memang belum bisa di take out. Kita belum bisa take out catering dan dekor. Tapi kalau memang mau take out rias busana, entertainment ataupun fotografi itu masih boleh. Gitu, asal sesuai gitu ya. Maksudnya tidak ada yang maksudnya aneh-aneh atau takutnya kan mereka nggak jadi datang atau Iya, gimana. iya, Bisa benar. dipastikan aja. Yang penting memang menyanggupi untuk di sini gitu. Kalau untuk acara adat itu kan biasanya lebih lama ya kayak acaranya gitu ya. Kalau kayak gitu kita harus konfirmasi dulu Kak atau ada biaya tambahannya lagi atau gimana tuh? Biasanya kalau untuk dari adat sendiri, begitu kita ketemu dengan si pengantin ini, pengantin kan biasanya kalau untuk prosesi pertama itu kan melihat dom dulu ya. Melihat dom, terus juga nanya paket, kita juga nanya tanggal, available atau enggak di kita. Kalau memang iya available dan mereka mau, pasti kita nanya, kakak mau temanya nasional, internasional, atau adat. Kalau misalkan memang adat, berarti ada penyesuaian sendiri dari adat tersebut. Paling kalau untuk yang paling membedakan antara adat dan nasional adalah bajunya aja sebenarnya. Oh gitu. Kalau memang dekorasinya mau dekorasi seperti nasional itu masih bisa dipadu-padankan gitu. Itu sih paling perbedaan hanya di baju. Paling Bajunya kalau itu ya. untuk baju, kalau untuk penambahan sih nggak terlalu mahal sih ya sebenarnya. Tapi balik lagi adatnya apa, begitu. Untuk waktunya berarti nggak ada ini ya? Kalau waktu kita tetap sama. Tetap sama aja ya. Betul. Oke, misalnya kita udah tertarik nih Kak, mau booking berapa lama nih sebelum hari H-nya kita mau ngadain acara di sini gitu? Gitu. Kalau misalkan dari kita sendiri, biasanya kita suka ada acara pameran nih, kayak gini-gini tuh kita suka adain wedding preview namanya, atau test food. Biasanya di situ tuh kita buat promo menarik untuk menarik klien tersebut ya. Nanti kalau misalkan memang sudah cocok, biasanya walaupun masih tahun 2025 atau tahun 2024 akhir, itu masih kita bisa bantu untuk lock tanggal sekarang, karena takut tanggalnya sudah direbut yang lain gitu ya. Terus juga kan promo-promonya mumpung lagi ada acara-acara gitu ya. Terus juga enaknya di kita itu kan sistemnya nggak langsung lunas ya. Jadi ada sistem termin gitu pembayarannya. Jadi begitu mereka sudah mau, sudah cocok dan sudah oke juga, bisa langsung melakukan sudah bisa melakukan booking fee. Booking fee itu biasanya untuk melok tanggal, melok harga dan melok promo gitu ya. Itu juga sudah bisa. Jadi nanti setelah booking fee ada yang namanya DP1 dan angsuran. Dan biasanya untuk klien-klien yang masih tahun 2024 akhir, kita sarankan memang jauh-jauh tahun tuh, misalkan masih 1 tahun lagi. Jadi biar pembayarannya tuh nggak terlalu besar gitu setiap bulannya. Begitu sih sebenarnya. Dan nanti H-1 bulan biasanya ada namanya pelunasan, tapi mengurangi harga si angsuran tersebut. Pokoknya lebih baik jauh-jauh hari itu lebih bagus gitu guys. Jadi bisa dapat promo menarik juga, terus harganya juga jadi bisa dicicil gitu ya sesuai yang kalian mau itu seperti apa gitu ya. Kelebihannya nih dari Nuansa Arcadia ini dari tempat wedding outdoor yang lain nih Kak. Ya, kalau kelebihannya pasti banyak ya. Kalau kelebihannya itu kita kan sudah all in ya. Jadi nggak capek tuh kita pusing ya ngurusin hubungin satu-satu vendor, perintilan dan lain-lainnya. Iya, catering juga terus satu-satu pilihan menu gitu-gitu kan pasti ribet ya kalau sendiri-sendiri. Belum lagi kalau misalkan si vendor tersebut begitu ada meeting, technical meeting mereka nggak datang tuh kan sangat disayangkan ya. Kita kan udah menyiapkan waktu, kita udah bayar juga, tapi ternyata mereka nggak datang. Tapi gitu kalau ya. di kita, ya, tapi kalau di kita enaknya, kita kan sudah ada wedding planner ya. Begitu kalian booking, pengantinnya booking ke kita, itu langsung kita buatkan grup sama wedding planner. Nanti wedding plannernya juga mengundang, biasanya mau undang mamah atau papa itu boleh, atau undang PIC keluarga yang ditugaskan gitu, itu juga boleh. Paling nanti di situ wedding planner kita buat mood board, buat rundown-nya untuk kayak misalkan kakak jadwal free-nya nih bulan Januari, jadwal free tanggal 20 Januari itu ya udah ayo kita fitting rias busana, atau ayo kita meeting dekor, atau kita ketemu dekor ini yuk untuk jelasin konsep kita. Biasanya kayak gitu. Itu acara udah diatur sama wedding planner-ku, betul. Udah kalau misalkan emang udah approve berarti tinggal di lock aja tuh si dekornya. Nanti tinggal kalau misalkan ada
sudah mau deket-deket hari H, biasanya ada pematangan konsep kayak gitu. Terus juga enaknya di kita unlimited test food sih sebenarnya. Jadi misalkan kita ada 8 catering ya, kita bisa semua test food, tapi tergantung lagi dari keluarga itu mau test foodnya banyak atau enggak. Biasanya kalau terlalu banyak kan pusing juga ya milihnya ya. Pilihannya pusing. Paling gitu ya. mentok 2 test food sih, biasanya kayak gitu tuh udah cocok kayak gitu. Terus juga rias busana kita bisa 2 kali datang ke riasnya. Kalau misalkan nggak cocok nanti kita cari lagi yang mana vendornya kayak gitu. Terus juga nanti saat hari H kita ada wedding organizer yang bertugas ya. Itu untuk itu sesuai paket sih. Kalau misalkan memang kita yang 400 packs itu kita dapat wedding organizer-nya itu 6. Namun kalau untuk 800 packs kita dapat wedding organizer-nya itu 8. Dan nanti masing-masing WO tersebut ada WO yang memang tugasnya mendampingi si pengantin dari awal acara sampai akhir. Ada WO juga yang di area VIP, ada WO juga yang di tempat dom regulernya, ada juga yang untuk orang tuanya. Jadi semua itu tuh ada perannya masing-masing, gitu ya. Betul. Ada yang khusus tamu-tamunya kayak gitu-gitu sih biasanya. Gitu. Menarik guys, jadi udah semuanya sudah tertata rapi. Kalian tinggal terima jadinya aja seperti apa gitu. Sama satu lagi, kalau dari kita ini Nuansa Wedding, kita sampai ke KUA-nya itu udah diurusin. Oh, udah diurusin semuanya guys. Betul, sampai ke KUA itu udah diurusin. Jadi nggak perlu tuh booking penghulu lagi. Stres lagi. Jadi kita nih yang ngurusin penghulu sampai ke hari H nanti. Biasanya kita cuma dimintain berkas aja. Kakak boleh kumpulin berkasnya, nanti berkasnya juga dibantu sama si wedding planner-nya. Nanti wedding planner-nya yang bantu ke KUA dan udah melok si penghulunya itu sampai hari H nanti. Mantap guys semuanya, menarik sekali ini ya. Oke, selanjutnya kalau kita udah tertarik nih Kak, boleh di-share sosial medianya biar bisa kita lihat-lihat kepo-kepoin gitu. Boleh. Kalau untuk Instagram kita ada Nuansa Wedding. Nuansa Wedding itu ada 2 venue, ada untuk indoor dan outdoor. Kalau untuk outdoornya Nuansa Arcadia Grand Pavilion, tapi kalau untuk username-nya Nuansa Arcadia. Kalau untuk indoor ada Nuansa Graha El Nusa. Ya, masih satu daerah yang sama di TB Simatupang. Jangan lupa di follow, di kepo-kepoin ya guys. Makasih banyak ya Kak. Sama-sama. Bye-bye. Nah guys, gimana? Tadi kita udah lihat sendiri tempatnya, kita juga udah lihat langsung wawancara dengan narasumber. Ternyata tempat ini maksimal bisa 800 orang loh guys. Dan di sini paketnya itu sudah all in. Menarik kan guys? Ikutin kita terus ya guys. Klik like, share, dan subscribe. See you next journey guys.